Nah, kalau ada orang soleh begitu Pak, gelisah gitu, lihat Nabi mencari jawaban. Padahal yang rusak saat itu bukan cuma Mekah, kan Nabi di Mekah Pak, bukan cuma Mekah, bumi saat itu rusak. Bukankah sama dengan hari ini? Tinggal dikaplek, plek ketemu Pak, sejarah itu rusak. Dan sistem dan kerusakan itu sistemik, karena kerusakan itu secara sistem dipimpin oleh Persia dan Romawi. Ya? Kenapa Quran sampai harus ada surat Ar-Rum? Betul ada surat Ar-Rum? Apa arti Ar-Rum? Lo ngapain Quran sampai ngurusi Romawi? Wong ini Muslim Pak, bukan Romawi. Betul kan? Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, dan seterusnya. Alif Lam Mim, Romawi dikalahkan. Tapi setelah Romawi dikalahkan, Romawi akan menang di sebuah tempat yang rendah dalam hitungan 3-9 tahun. Quran bicara. Dan gara-gara itu Abu Bakar menang ramalan, menang taruhan. Waktu itu taruhan masih belum dilarang. Menang taruhan. Karena orang-orang Mekah selalu mendukung Persia. Kalau tarung perang Persia Romawi itu, timur barat sama, timur barat dari dulu juga sama. Persia di timur gitu kan, kalau ukurannya timur barat, perang Romawi di barat. Itu perang yang menang selalu Persia, dan orang Quraisy senang kalau menang Persia. Ternyata dikabari oleh Quran bahwa Romawi akan segera menang dalam hitungan 3-9 tahun. Fi bid'i sinin. Abu Bakar karena percaya wahyu, dia tantangin tuh orang-orang Quraisy, kita taruhan. Romawi akan menang. Enggak, Romawi enggak pernah menang lawan Persia. Saya mau nanya, kenapa orang Quraisy lebih dekat, lebih senang ke Persia? Sama-sama enggak punya kitab. Sama-sama enggak punya agama, ya kan? Lah orang Arab enggak nyambung dengan kitab. Yang punya Alkitab itu Romawi, Nasrani, Yahudi itu Romawi. Nah, Persia itu agama menyembah api, itu Majusi itu. Nah, makanya para ulama mengatakan at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Ya? Nah, gampang ngukur kita juga gampang. Kalau bahasa Nabi SAW lebih jelas. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan akrab tergantung tergantung dengan agama teman akrabnya. Maka lihatlah dengan siapa dia akrab. Maka gampang ukurnya, ya kan? Antum berteman sama siapa itu, antum pasti semisal sudah. Akrab ya, bukan sekedar berteman. Karena kalau orang sekedar berteman segala macam loh, kita harus berteman dengan siapapun, karena bahkan kita diminta untuk mengajak orang lain untuk kita dakwai mereka, betul? Tetapi ini dengan siapa Anda akrab. Baik. Disitulah maka Quran bicara tentang Romawi. Dan itu pertarungan Romawi Persia sebenarnya. Saat itu Nabi Muhammad belum punya kekuatan, masih dakwah-dakwah awal. Nah, ketika itulah maka kita tahu Mekah itu memang terpisah dari Persia Romawi, tapi Persia Romawi itulah yang memimpin bumi saat itu untuk mengajari kemungkaran, mengajari kejahiliahan. Quran menyebut dengan istilah al-jahiliyah, itu istilah Qurani. Al-jahiliyah, al-jahiliyah itu yang mereka ajarkan di semua bidang kehidupan, semua. Sama kayak ini, plek, sama lagi kan? Sama sih. Dan ternyata orang baik seperti Muhammad SAW, kegelisahan beliau mengantarkan beliau sampai ke Gua Hira. Ini ceritanya orang baik, ya, orang baik yang tahu ini nggak benar, tapi dia juga tidak tahu terus yang benar itu yang bagaimana. Nah, karena zaman itu orang-orang baik yang mau mengikuti agama Ibrahim itu sudah tidak ketemu panduannya. Sudah nggak ketemu panduannya, seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Amr, orang yang lebih senior dari Nabi SAW, gitu ya, bapaknya Sa'id bin Zaid, sahabat mulia radhiyallahu anhu. Zaid bin Amr itu sampai ke Syam untuk nyari agama Ibrahim. Jawaban para pembesar, bahkan dia pernah ketemu dengan seorang rahib yang ini ilmu tertinggi agama Nasrani di Syam. Jawaban dia, yang kamu cari agama Ibrahim itu hari ini sudah tidak ada yang bisa menjelaskan ke kamu, karena para ahlinya sudah meninggal semua. Sama tuh Nabi bilang sama, perginya ilmu itu dengan perginya ahli ilmunya. Makanya kalau tidak ada kaderisasi masalah.
Kalau kita beruntung, Quran ini Allah jaga, itu bedanya. Kalau zaman dulu tidak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang jaganya. Itu enak kalau Quran kita. Tetapi zaman itu hilang. Jadi mereka itu tahu ini salah ini. Cara ngukur salah itu kan gampang, Pak. Orang itu punya nurani. Orang itu asal nuraninya bersih. Nabi minta istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Itu hati yang jernih ya. Hati itu mesti nolak, Pak. Nabi katakan al-ithmu al-kadhibu riba, dusta, bohong, itu menimbulkan keraguan dalam hati. Orang bohong itu, Pak, itu orangnya sebenarnya ragu dalam hatinya. Begitu. Karena itulah maka tidak mudah buat orang-orang yang suka bohong itu menyimpan kebohongannya, nggak mudah, Pak. Begitu ditekan, diinterogasi gitu, nggak lama ngaku. Karena orang ragu. Beda dengan keyakinan. Iman itu keyakinan, tertancap kuat dia pegang. Nah, inilah yang tadi Nabi katakan bahwa mintalah fatwa pada hatimu itu. Ternyata minta fatwa pada hati yang jernih itu gampang ukurnya. Ini kalimatnya Zaid bin Amr tadi yang saya katakan. Zaid bin Amr itu sebelum Nabi Muhammad ya, lebih senior dari Nabi Muhammad. Dan Zaid bin Amr itu sama orang-orang Mekah. Itu ketika melihat masyarakat Mekah rame-rame pada motong binatang untuk patung, mereka duduk khusyuk di samping patung, bahasanya iktikaf. Loh, itu bahasa Quran loh. Ini bahasa Quran, Pak. Jadi teman-teman rahmati Allah, ketika zaman yang sudah serusak itu, kemudian Zaid bin Amr itu nanti meninggalnya sebelum Nabi Muhammad jadi dapat wahyu. Ya, ini kisah sebelum Nabi Muhammad. Zaid bin Amr mengukurnya gampang. Ini masyarakat rusak, sampai dia bilang, mereka masyarakat pada duduk iktikaf di samping patungnya, mereka memotong atas nama patungnya, mereka tawaf keliling sambil tepuk tangan dan nyanyi apa gitu, muter keliling-keliling kayak orang tawaf. Zaid bin Amr dia juga nggak punya ilmu, dia juga nggak punya Alkitab, cuma dia ngelihat aja dengan terima hatinya, sampai dia bilang gini, kambing Allah yang ciptakan, hujan Allah yang turunkan. Hujan itu dikasih ke kambing untuk minum kambing. Setelah hujan turun, Allah tumbuhkan pepohonan, pohonnya dimakan si kambing. Maka bagaimana boleh memotong kambing tidak izin atas nama Allah Subhanahu wa taala? Simpel bukan? Enggak pakai ayat, enggak ngerti ayat. Enggak ngerti Alkitab, Taurat, Injil, Zabur, enggak ngerti. Simpel. Apalagi bunuh anak perempuan, wah sudah enggak masuk lagi. Zaman itu. Riba, mendolimi, ada enggak masuk. Maka itu zaman memang segelintir orang soleh gelisah, Pak.